Setelah Kang Dedi alias KDM melakukan sidak di perusahaan Aqua, kini mendorong untuk perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat untuk pindah kantor, lebih baik di Jawa Barat saja. Kita dengarkan klarifikasi dari PT Aqua. Tonton videonya teman-teman. Jadi sumber air pengambilannya di mana? Ini tadi yang sumber yang di pusat sama Iya, bangunan sana Pak. Di mana ini? Ya, ini bangunan apa itu? sumber, ada dua. Sumur. Ini sumur apa? Sumur ini produksi buat Produksi. Ngambil air dari sungai. airnya dari bawah tanah, Pak. Oh, airnya dari bawah tanah. Kan sipa Bukan itu. air permukaan. Bukan, kan sipa, Pak. Oke, air bawah tanahnya ngambil sumbernya dari Dari dalam. bor, Pak. Di bor. Oh, ini di bor ngambil Iya, airnya. Kan air tanah. Ini di bor. Nggak akan ngepek pada pergeseran tanah. Setelah klarifikasi dari PT Aqua, kini petinggi PT Aqua Gunung mendatangi Kang Dedi Mulyadi untuk menjelaskan apakah benar air yang dihasilkan ini adalah hasil dari pada sumur bor atau air langsung dari permukaan yang turun dari langit dan dikemas seperti itu teman-teman. Iya, ini bukti loh. Saya itu pemakai Aqua. Alhamdulillah. Air Jawa Barat. Ada. Bukan hanya di sini, di rumah, di mobil, di tempat tidur. Saya itu peminum air putih. Bangun Betul. tidur 2 gelas, nanti olahraga 3 gelas. Jadi saya itu pemegang Aqua. Tapi Aqua yang dalam pikiran saya adalah Aqua yang airnya jatuh dari gunung. Nah, ini ditelangin. Ditangin ahlinya. Ceritanya itu, ya kan gini loh. Kan kita ini berhadapan dengan masyarakat. Pelanggan kita ini bukan ahli geologi. Pelanggan kita ini masyarakat umum yang ikut gambar. Di videonya adalah Aqua air pegunungan, airnya jatuh dari atas. Bahkan pikiran orang, termasuk pikiran saya waktu itu, berarti airnya ditampung, dimasukin ke pipa, kemudian diolah, jadilah air yang siap minum. Kan itu yang diomongin, ya kan? Nah, kemudian ternyata airnya di dalam tanah. Itu loh. Sebenarnya gampang. Aqua itu sumbernya adalah air pegunungan yang di dalam tanah, sederhana. Tagline baru ya kan? Karena narasi yang diceritakan kan itu. Iya. Jadi gimana? Kebetulan Dan kan- kemudian saya cerasin dulu. Saya ini keliling industri. Satu, saya ngebedahin pertambangan sudah hampir selesai. Dan dimana pertambangan tidak boleh menjadi kekuatan yang merusak alam, merusak lingkungan, gitu loh. Itu udah clear tuh. Udah beres semuanya. Maka waktu itu saya bergeser. Saya masih lihat mobil gede nih. Saya bilang kok ternyata mobil pengangkut air mineral Aqua. Habis itu saya lihat lagi, ini nabrak orang, 3 orang meninggal karena bebannya terlalu berat. Mudun, mobilnya udah tua-tua. Makanya saya waktu itu udah deh, kalau begini di Jawa Barat seluruh pengangkutan bahan material tambang yang jalannya langsung melewati jalan kabupaten, jalan provinsi, sumbuk 2 biar untuk keamanan dan kenyamanan. Jadi tujuan saya waktu itu adalah ingin membenahi transportasi publik sektor pengangkutan barang dengan tidak menggunakan mobil besar dan tonasenya Aqua tiap hari overload. Di datanya harusnya 5 ton, 6 ton, kemudian ngangkutnya hampir 15, 13 gitu. Jadi gimana Pak? Jadi saya nggak ada niat untuk sumber air karena diajakin aja. Oh itu. Nah gimana gitu? Iya. Izin kami datang mewakili Aqua dan non Indonesia. Saya mewakili manajemen dan teman-teman dari pabrik, ada dari ahli air juga, ada dari teman-teman komunikasi dan teman-teman sustainability. Kebetulan kita bicara lingkungan juga. Jadi terima kasih sekali kepercayaannya dan mau mampir ke pabrik sekarang juga menerima kami. Izin kami nanti juga sharing
mungkin dengan bahasa yang lebih lugas gitu, yang lebih gampang dimengerti. Tadi kayaknya tagline-nya juga bagus kan. Tapi kita sebenarnya bangga banget untuk beroperasi di Jawa Barat. Kalau pabrik kita secara keseluruhan, kita punya bisnis air minum dan juga bisnis nutrisi. Di Jawa Barat itu pabriknya sekarang 9. Jadi Subang merupakan salah satunya. Jadi memang Jawa Barat merupakan sesuatu yang kita banggakan karena nggak cuma jumlah pabriknya, tapi sebenarnya banyak juga inisiatif kami yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan. Jadi memang komitmennya luar biasa untuk Danone. Mudah-mudahan dengan award dari kita gini, karena ini juga bukan kesalahan ibu, bukan kesalahan aku, kesalahan negara, kesalahan pemerintah, ya kan? Pajak air diambil, tapi masyarakat sekitar nggak dikasih air, airnya ngambil dari sawah, kan ini fakta. Nah, jadi saya ini ingin benahin apa? Saya ini ingin benahin manajemen pemerintah. Yuk pajak air hanya untuk 3. 1 untuk distribusi air ke masyarakat sekitar. 2 untuk infrastruktur jalan. Yang ketiga adalah untuk penghijauan. 3. Itu komitmen saya. Jadi saya ini orang yang terserah orang mau ngomong apa, saya punya komitmen itu. Gitu. Sekarang Kang Deddy Mulyadi mendorong untuk pusat perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat pindah saja di Jawa Barat karena kita tidak mendapatkan hal yang sepadan. Karena yang pertama, kita perusahaan membuang limbah di tempat kita, merusak infrastruktur, merusak udara dan lain sebagainya, tetapi kita tidak kebagian apa-apa, teman-teman. Bapak punya perusahaan yang besar di Jawa Barat. Buang limbahnya di sini, pencemaran udaranya di sini, pencemaran airnya di sini, ngambil air bawah tanahnya di sini, tiap hari lewatin infrastruktur di sini. Tapi kantor pusatnya di tempat lain, bayar pajaknya di kantor pusat, bagi hasil pajaknya di kantor pusat. Enak yang punya kantor pusat, tidak kebagian apa-apa, tidur aja duitnya triliunan. Kami ini babak belur. Ditambah lagi yang kerjanya bukan orang situ juga, dari tempat lain juga. Terus adanya industri buat apa? Tidak melahirkan pertumbuhan, merusak infrastruktur, membuat pencemaran. Ya lebih baik udahlah jadi pertanian aja, tinggal di gunung hidup tenang. Mungkin itu saja videonya. Untuk mendukung channel ini, silahkan subscribe dan komen untuk berita lebih banyak lagi. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalam.